Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dwi Marniana Sitohang dengan NIM 2362201120. Di sini saya akan melaksanakan UAS saya, UAS e-commerce dengan studi kasus pet shop dengan judul Happy Pet. Ini adalah kartu ujian saya. Baik, kita lanjutkan ke penjelasannya. Baik, di sini ada target pasar. Target pasar dari Happy Pet yaitu milenial dan Gen Z usia 20 sampai 50 tahun yang pastinya sudah bekerja dan memiliki penghasilan atau pemilik hewan peliharaan, aktif di media sosial dan bersedia bayar lebih untuk kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ada peluang bisnis. Peluang bisnis yang pertama yaitu layanan lokal yang cepat. Di sini maksudnya antar pakan ke pelanggan itu bakal lebih cepat dibanding marketplace lainnya yang butuh sekitar 1 sampai 3 hari atau bahkan 1 minggu. Sedangkan Happy Pet bisa mengantar kurang lebih 2 jam atau bisa dibilang sebelum 1 hari gitu. Nah, yang kedua ada layanan bernilai tambah, grooming, konsultasi nutrisi, pet hotel. Layanan ini punya margin lebih tinggi dari sekedar jual produk. Jadi kami tidak hanya menjual produk, tetapi kami akan menjual jasa juga seperti grooming, konsultasi nutrisi, atau pet hotel, atau bisa dibilang penitipan untuk peliharaan begitu. Yang ketiga ada komunitas pet owner lokal. Grup WA atau Telegram khusus pelanggan ini dibuat. Tips perawatan rutin sama dengan loyalitas yang tumbuh tanpa biaya iklan. Nah, kayak grup WA ini, di grup WA ini kami akan men-share segala kebutuhan atau segala pengetahuan tentang pemeliharaan untuk para hewan-hewan yang kita pelihara gitu. Selanjutnya itu ada model e-commerce. Model e-commerce-nya yaitu yang pertama B2C, business to customer. Di sini Happy Pet menjual langsung ke konsumen akhir melalui website atau aplikasi sendiri, WhatsApp bisnis dan media sosial. Yang kedua ada B2B, business to business. Sambil membangun basis pelanggan B2C, Happy Pet bisa membuka jalur B2B, menjual dalam jumlah besar ke breeder hewan, klinik hewan, grooming salon, dan pet hotel di sekitar wilayah toko kami. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran digital. Nah, strategi kami yang pertama, konten edukasi di TikTok dan Instagram Reels. Membuat konten pendek sekitar 30 sampai 60 detik yang menjawab pertanyaan umum para pemelihara hewan begitu. Jadi kayak di TikTok itu kami memberikan edukasi, terus yang banyak orang misalnya yang nggak tahu kalau misalnya hewannya terkena jamur, itu harus dipakaikan apa, dikasih obat apa, atau hewannya diare, mereka nggak tahu makanannya atau makanannya yang salah atau apanya yang salah begitu. Selanjutnya ada WhatsApp bisnis sebagai pusat CRM. Nah, di WhatsApp bisnis ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu seperti untuk untuk memberitahu atau bertanya mengenai produk apa yang akan mereka beli, produk yang akan mereka tanya-tanya kepada toko kami gitu, atau keluhan-keluhan peliharaan mereka, mereka bisa tanyakan melalui WhatsApp kami begitu. Yang ketiga ada program poin dan loyalitas digital. Nah, setiap pembelian menghasilkan poin yang bisa ditukar dengan diskon, produk gratis atau layanan grooming gratis. Nah, di sini seperti
Kalau misalnya sekali beli itu ada atau sekali transaksi itu ada beberapa poin atau misalnya satu poin nih untuk sekali transaksi. Jadi misalnya di 50 poin terkumpul itu kami akan memberikan seperti diskon atau produk gratis ataupun layanan grooming gratis seperti itu kalau poinnya sudah mencukupi. Nah, yang keempat itu ada Google Ads untuk pencarian lokal dan retargeting. Nah, saat seseorang mengetik pet shop Pekanbaru atau beli pakan kucing atau anjing terdekat di Google, Happy Pet harus muncul di posisi teratas. Jadi kayak misalnya orang-orang lagi pengen cari makanan atau tempat penitipan atau tempat grooming untuk peliharaannya, mereka cari di Google, itu yang pertama dapat adalah Happy Pet, seperti itu. Oke. Lanjut, inovasi untuk meningkatkan penjualan. Inovasi yang kami gunakan yang pertama, sistem pengingat otomatis atau waktu beli ulang. Nah, kebanyakan pakan hewan itu kan seperti adanya itu kan di 1 kiloan, 2 kiloan, atau 5 kiloan nih. Kemasan tersebut bisa habis dalam waktu misalnya 2 kilo itu untuk kucing dewasa bisa habis dalam waktu 20 sampai 35 atau 30 hari gitu. Jika tidak dimanfaatkan, jika jika pola ini dimanfaatkan, jadi kayak pelanggan itu bisa berjaga-jaga atau bisa mengingat kalau pakan kucingnya atau pakan anjingnya sebentar lagi akan habis, kita bantu ingatkan dan mereka akan loyal lah ke kita seperti itu. Selanjutnya ada inovasi untuk meningkatkan penjualan. Layanan konsultasi nutrisi hewan via WhatsApp itu juga berguna ya. Kayak layanan ini tuh sama seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan, yaitu supaya kita dengan pelanggan kita itu bisa bertukar pikiran atau pelanggan kita bisa bertanya kepada kita tentang kebutuhan-kebutuhan peliharaannya seperti itu. Misalnya peliharaannya ini sedang sakit, diare gitu kan. Apa nih penanggulangannya? Apa yang bisa kami lakukan sebelum kami ke pet shop gitu supaya kucingnya ma- tidak terlalu sakit lah seperti itu. Lanjut, nomor tiga itu ada event bulanan atau Happy Pet Day di toko. Nah, satu hal yang tidak bisa dilakukan marketplace adalah menciptakan pengalaman nyata. Happy Pet punya toko fisik. Ini adalah keunggulan yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal. Caranya, adakan event sederhana setiap bulan yang membawa pelanggan datang langsung ke toko. Misalnya, di setiap bulan itu kita adakan event seperti fashion untuk peliharaan. Kan sekarang banyak nih fashion show untuk peliharaan gitu. Lomba-lomba fashion untuk peliharaan seperti itu. Terus seperti pengecekan atau cek kesehatan gratis untuk peliharaan gitu. Terus ada foto-foto untuk peliharaan kita seperti itu. Itu adalah inovasi-inovasi yang akan kami lakukan untuk meningkatkan penjualan pet shop kami. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.